Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Luar Kampus. Karena belajar tidak mesti di kampus. Oke, sahabat luar kampus semuanya, teman-teman semuanya. Di video kali ini, saya akan berbicara tentang satu isu yang belakangan getol dibicarakan, yang belakangan hangat diperbincangkan oleh beberapa pihak. Bahkan pemerintah kita, mulai dari menteri hingga presiden juga menyinggung isu ini, yaitu isu tentang resesi ekonomi. Resesi ekonomi yang diprediksi akan terjadi di beberapa negara di dunia ini pada tahun 2023. Lalu, apa itu resesi ekonomi? Beberapa literatur atau bacaan yang saya temui secara sederhana memaknai bahwa resesi ekonomi adalah suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang tidak baik-baik saja, yang terlihat dari produk domestik brutonya atau PDB yang cenderung negatif, yang kemudian berdampak pada pengangguran yang meningkat, kemudian pertumbuhan ekonomi sektor real bernilai negatif, dan ini terjadi selama 2 kuartal berturut-turut. Nah, ini resesi ekonomi yang dimaknai secara sederhana ya. Lalu apa dampak dari resesi ekonomi ketika nanti benar-benar terjadi? Nah, dampak daripada resesi ekonomi yang pertama adalah terjadinya perlambatan ekonomi yang akan membuat sektor real menahan kapasitas produksinya, sehingga ini berakibat pada terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK yang tinggi, dan bahkan akan sering terjadi beberapa perusahaan menutup operasinya, berhenti beroperasi karena tidak mampu lagi menahan kondisi resesi ekonomi yang terjadi. Ini tentu para pekerja akan kehilangan pekerjaannya, kemudian para karyawan akan kehilangan pendapatannya. Ini dampak daripada resesi ekonomi. Dampak yang kedua, kinerja instrumen investasi akan mengalami penurunan, sehingga investor cenderung menempatkan dananya pada bentuk investasi yang aman. Nah, menjadi suatu yang wajar menurut saya jika satu investor menempatkan dananya di tempat yang aman. Karena kalau kondisi resesi ekonomi ini terjadi, gak mau dong orang mengambil risiko yang berlebih dengan menempatkan uangnya pada sektor yang angka risikonya tinggi. Nah, dampak yang ketiga, ekonomi yang semakin sulit ini pasti berdampak terhadap daya beli masyarakat. Karena mereka cenderung akan mengatur pengeluaran mereka, mengatur keuangan mereka pada sektor-sektor yang menjadi kebutuhan dasar saja. Kebutuhan pokok untuk konsumsi makan misalnya. Nah, tentu teorinya ketika daya beli masyarakat menurun akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Ini dampak yang ketiga ya, yang tentunya akan membawa efek domino terhadap kondisi ekonomi kita. Lalu apa sebenarnya penyebab terjadinya resesi ekonomi? Nah, beberapa tahun terakhir ya, kita sama-sama merasakan kondisi pandemi COVID-19 yang melanda dunia, tidak terkecuali kita Indonesia. Dan ini menjadi salah satu penyebab terjadinya resesi ekonomi. Ini salah satu. Tentu kemudian akan ada penyebab-penyebab lainnya. Tapi yang paling dirasakan oleh sektor ekonomi itu pandemi COVID. Karena saat terjadi wabah kemarin, aktivitas sosial kita dibatasi, aktivitas fisik dibatasi. Tentu ini berpengaruh pada roda ekonomi yang berjalan di suatu negara. Ini dampak yang paling berpengaruh salah satunya. Nah, lalu pertanyaannya, ketika resesi ekonomi ini terjadi di Indonesia, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang terdampak, apakah kita siap menghadapi? Ya, siap tidak siap, kita harus siap. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menghadapi resesi ekonomi? Nah, ini ada beberapa hal yang akan saya sharingkan kepada teman-teman untuk dijadikan instrumen ikhtiar menghadapi resesi ekonomi ketika nanti 2023 benar-benar berdampak pada Indonesia. Nah, yang pertama, ini hal yang paling penting ini pertama ya, sebagai makhluk yang beriman, yang bertuhan menurut saya, yaitu jangan panik berlebihan dan serahkan semuanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Khusus bagi Muslim, terutama ya, kita letakkan keimanan kita itu jangan pada
negara, jangan letakkan keimanan kita pada ekonomi, tapi kita harus pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa yang mengatur segala sesuatu, dunia dan isinya ini adalah Zat yang Maha Kuasa. Pun juga bagi teman-teman yang non-muslim harus meyakini bahwa Tuhan yang Maha Kuasa sudah mengatur ini. Ini poin yang pertama, penting sekali bagi kita. Kemudian yang kedua, teman-teman untuk menghadapi resesi ekonomi yang harus dipersiapkan pertama adalah teman-teman sudah mulai saat ini mengatur finansial teman-teman, sudah mulai mengatur keuangan teman-teman. Teman-teman alokasikan 20% dari pendapatan teman-teman pada investasi sektor dana darurat. Jadi teman-teman investasikan 20% untuk dana darurat teman-teman. Ini sebagai upaya menjaga-jaga ketika kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan nanti terjadi. Misalnya, perusahaan tempat teman-teman bekerja menjadi salah satu perusahaan terdampak yang melakukan pemutusan hubungan kerja karena tidak mampu lagi melakukan operasi usahanya. Jadi teman-teman ketika punya dana darurat, teman-teman tidak lagi khawatir apa yang harus dilakukan. Karena teman-teman sudah punya cadangan dana darurat untuk melanjutkan apa penghidupan teman-teman selanjutnya. Kemudian yang ketiga yang harus dilakukan oleh kita adalah mulai untuk mengurangi beban-beban hutang, mulai untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran konsumtif. Bahkan teman-teman boleh menginventaris hutang teman-teman, kalau memungkinkan untuk dilunasi dalam waktu yang cepat, segera lunasi. Kalau tidak memungkinkan, teman-teman lakukan negosiasi dengan pihak terkait untuk bagaimana mencari win-win solution dari hutang yang teman-teman miliki. Kurangi hutang-hutang konsumtif, bahkan hutang produktif pun kalau bisa jangan dilakukan. Karena beban hutang hanya akan mengganggu psikologi dan finansial teman-teman. Lebih ketika kondisi resesi ekonomi nanti terjadi. Nah, tips yang keempat adalah teman-teman harus lihat lagi portofolio investasi teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya investasi, punya dana yang diinvestasikan di sektor bisnis, di sektor real, teman-teman harus lihat kembali seperti apa. Kalau kemudian teman-teman melihat kondisi pasar global sudah mulai menurun, maka segeralah teman-teman ambil keputusan untuk menarik uang teman-teman diinvestasikan pada sektor yang lebih aman. Misalnya teman-teman investasi di emas. Karena emas itu nilainya cenderung stabil, maka akan memiliki tingkat keamanan yang lebih baik. Kemudian yang kelima, teman-teman hiduplah dengan wajar. Jadi teman-teman harus hidup dengan sewajarnya. Dan teman-teman tetap melakukan konsumsi seperti biasa. Jangan ada perubahan, misalnya teman-teman mengkonsumsi sehari-hari makanan, menunya seperti apa, tetap lakukan konsumsi seperti biasa. Jangan kurangi, apalagi konsumsi kebutuhan mendasar, kebutuhan pokok. Karena sektor konsumsi ini berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Tadi di awal saya sebut rumusnya, teorinya bahwa ketika daya beli masyarakat menurun, konsumsi masyarakat menurun, maka akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Nah, ini tidak boleh panik berlebihan ya. Tetap konsumsi sewajarnya, tetap lakukan aktivitas sebagaimana mestinya, karena konsumsi masyarakat sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Nah, yang keenam, teman-teman mulai mencermati perkembangan kondisi ekonomi terbaru dan mulailah teman-teman memanfaatkan peluang yang ada di sekitar. Tentunya peluang yang memiliki nilai ekonomi. Jangan ragu untuk memulai usaha kecil-kecilan karena kondisi keuangan pasca resesi misalnya teman-teman tidak stabil, maka teman-teman butuh tambahan penghasilan untuk menopang kebutuhan keluarga. Teman-teman harus jeli membaca peluang yang ada di sekitar, teman-teman harus gesit melakukan aktivitas-aktivitas yang menghasilkan, dan teman-teman harus tetap semangat, tetap optimis. Bagaimanapun kita harus melewati kondisi ini. Yang perlu teman-teman ingat, resesi adalah bagian dari siklus bisnis ataupun siklus ekonomi yang kita harus tetap melakukan pemulihan secepat mungkin. Dan tentu harus percaya bahwa kondisi ini akan segera berlalu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Jika bermanfaat, like,
share supaya banyak orang yang menerima kebermanfaatan. Mudah-mudahan sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat luar kampus, karena belajar tidak mesti di kampus.